الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah mushola al-mubarak yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persoalan keutamaan mengucapkan la ilaha illallah atau disebut dengan tahlil. Tahlil dalam makna bahasa itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika kemudian dipahami dalam pengertian kebiasaan al-uruf wal ada, maka dipahamilah tahlil itu adalah kita hadir di satu tempat, lalu berzikir, membaca Al-Quran, membaca salawat, membaca tasbih, tahlil dan tahmid yang tujuannya adalah untuk menghadiahkan pahala bagi orang yang meninggal. Itu makna al-uruf, makna kebiasaan. Tapi makna bahasa dari tahlil itu adalah mengucapkan la ilaha illallah sebagai bagian dari implementasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas manfaat tahlil. Yang pertama adalah tajdidul iman, untuk memperbaharui iman kita, karena iman memang perlu diperbaharui, perlu diupdate, perlu di-upgrade. Kalau bahasa orang-orang teknik perlu di-upgrade supaya iman kita tetap top chair bahasanya. Tetap baru, tetap bagus dan berfungsi dengan baik. Nah, salah satunya adalah sering dan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Dan manfaat yang kedua adalah ketika kita banyak membaca la ilaha illallah pada pertemuan yang lalu, supaya kita tercegah dari masuk neraka. Dan perlu kita pahami, salah satu visi dan misi kita hidup di dunia ini adalah bahagia dunia dan akhirat. Indikator atau tanda bahagia dunia, hidup kita enak di dunia, rizkinya halal, diberikan kesehatan oleh Allah. Bukan rizki banyak tapi enggak halal, itu namanya istidraj. Tapi rizki meskipun sedikit itu memberikan berkah. Itu disebut dengan sa'adah fid dunya. Yang kedua, sa'adah fil akhirah, dihindarkan dari neraka. Berarti masuk ke mana itu, Pak? Masuk ke surga. Makanya kita diingatkan terus, kalau Anda membaca doa, jangan lupa tuh doa sapu jagat. Apa doa sapu jagat itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat. Dan manfaat yang ketiga adalah selamat dari azab Allah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan pembahasan kita masih di seputar fadilah tahlil. Masih di seputar keutamaan tahlil. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa Tabrani an Abi Darda'i laisa min 'abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marratan illa ba'athahu Allahu yaumal qiyamati
wa wajhuhu kal qamari lailatal badri wa lam yurfa li ahadin yauma idin amalun afdalu min amalihi illa man qala misla qawlihi aw zad. Salah satu dari keutamaan dari tahlil mengucapkan la ilaha illallah adalah hadis yang dikemukakan oleh At-Tabrani. Nah, At-Tabrani ini adalah seorang ulama pengumpul hadis. Jadi ada banyak tuh kolektor hadis. Seperti misalnya Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam At-Tirmidzi, ada An-Nasa'i. Siapa lagi, Pak? Ada Ibnu Majah dan seterusnya. Salah satunya adalah Imam Tabrani. Tabrani ini adalah seorang ulama yang alim dan tercatat sebagai pemuka ahli hadis. Dan banyak karya-karyanya. Tetapi di dalam karya itu ada satu hadis. Nah, hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang keutamaan tahlil. Siapa Imam Tabrani itu? Imam Tabrani ini itu seorang ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat ketika ingin membuktikan bahwa hadis ini sahih atau tidak, salah satunya adalah hadis yang berbicara tentang persoalan perumpamaan orang-orang beriman. Ada satu hadis yang diragukan oleh At-Tabrani. Hadisnya itu adalah masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim mislul jasadil wahid dan seterusnya. Hadis ini hadis populer. Di situ dijelaskan tentang perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka itu, kata Nabi, masalul jasadil wahid, seperti satu tubuh, satu anggota badan. Kalau anggota badan sakit, maka akan dirasakan oleh anggota badan yang lainnya. Itu perumpamaan orang beriman. Imam At-Tabrani ini ragu nih, hadis ini sahih atau tidak. Satu malam dia bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mimpi ketemu Nabi berarti benar-benar melihat Nabi. Maka pada mimpinya itu beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kira-kira hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir dan meriwayatkan dari engkau, kira-kira hadisnya gimana? Sahih atau tidak?" Nabi mengatakan sahih, sahih, sahih sebanyak 3 kali. Berarti hadis ini adalah hadis sahih. Dan para ulama hadis itu untuk membuktikan kesahihan hadis, mereka langsung bertanya kepada Nabi. Kalau zaman sekarang jarang ulama yang mimpi bertemu Nabi. Beda makamnya. Orang-orang dulu hatinya bersih. Dan memang ketika mengumpulkan hadis tujuannya bukan li ajlil fulus, tapi adalah li ajlillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Imam Al-Ghazali. Makanya kalau ada orang meragukan hadis yang dikumpulkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dipertanyakan orang itu karena beda metode. Orang sekarang kan pakai metode lain. Orang-orang dulu menggunakan metode kasyaf, menggunakan spiritual rohani. Tapi zaman sekarang ya tentu menggunakan metode yang disebut dengan takhrij hadis. Kalau kita belajar ilmu hadis ada yang namanya takhrij hadis. At-Tabrani ini meriwayatkan dari Abu Darda. Abu Darda ini adalah seorang sahabat Nabi. Dulunya dia Yahudi, tapi ketika melihat dakwah Nabi Muhammad SAW, dia masuk Islam. Jadi enggak semua Yahudi itu jahat. Ada juga Yahudi yang tinggal di Madinah ketika mendengar ada Nabi Muhammad SAW dan mereka tahu memang telah diramalkan oleh para ulama mereka akan datang seorang Nabi terakhir yang datangnya di wilayah Yathrib, Madinah. Maka banyaklah orang-orang Yahudi tinggalnya di Madinah menunggu kedatangan Nabi terakhir. Bukan di Mekah, Pak. Nggak ada di Mekah itu orang Yahudi. Di Madinah mereka kumpul menunggu kedatangan Nabi terakhir. Mereka berharap dari keturunan Ishak, tapi ternyata dari keturunan Ismail. Maka muncullah hasadan min indi anfusihim, sifat hasad
di dalam diri mereka, maka mereka kemudian mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi enggak semuanya, hanya sebagian yang beriman. Salah satunya adalah Abu Darda Al-Ansari. Dan beliau ini pernah ditawarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk jadi seorang hakim di Suriah. Kalau di Indonesia untuk jadi hakim berebutan, Pak. Betul, Pak ya? Mau jadi hakim Mahkamah Agung berebut, ikut lelang, kadang-kadang pakai bayar sana sini. Hakim Mahkamah Konstitusi sama itu, maka rebutkan. Tapi Abu Darda orang yang saleh, orang yang alim, dia tolak gitu, Pak. Kenapa? Khawatir dengan jabatan itu bukan membuat dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Itulah orang-orang hebat. Ketika ditawarkan terhadap jabatan, mereka itu pikirnya luar biasa, berpikir. Kira-kira ada manfaatnya enggak, ada maslahatnya enggak. Itu ulama dulu. Nah, kemudian karena dia menolak menjadi seorang hakim di Suriah, lalu kemudian diminta oleh Umar bin Khattab, kalau gitu ente jadi mudaris aja lah, jadi guru saja, mengajar ilmu-ilmu keislaman di wilayah Suriah, Syria. Dulu yang disebut dengan Syam itu bukan cuma Damaskus, Syria, tapi juga masuk Palestina, Yordania, itu masuk Ardus Syam. Yang nanti Nabi Isa akan muncul dari Ardus Syam. Boleh jadi muncul dari Palestina itu. Nah, sahabat Nabi ini kan ada 114.000 orang, Pak. Nah, salah satu di antara sahabat Nabi ini adalah Abu Darda, seorang yang zuhud, seorang yang malamnya dihidupkan dengan sholat dan siang harinya dengan puasa. Itu sahabat-sahabat Rasulullah seperti itu. Malam dia tahajud, siang dia berpuasa. Hidupnya didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Darda meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min abdin", tidaklah ada seorang hamba, apa? Laisa min abdin yaqulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Illa ba'atsahullahu yaumal qiyamati, kecuali nanti pada hari kiamat Allah akan bangkitkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, wa wajuhu kal khamari lailatal badri, dan wajahnya itu seperti bulan di malam purnama. Apa pernah lihat bulan di malam purnama, Pak? Sering. Kira-kira seperti apa itu? Cakep banget kelihatannya. Cerah, ceria. Nah, orang yang membaca tahlil la ilaha illallah 100 kali setiap hari, nanti kata Nabi pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ketika malaikat Israfil meniup sangkakala itu pertama, manusia mati semua tuh, Pak. Sangkakala pertama. Atau disebut dengan sur, wa nufikha fis sur. Mati semua nih. Kita juga nih kalau nanti di akhir zaman masih hidup, pas mendengar suara sangkakala mati semua. Lalu kemudian ditiup sangkakala kedua. Yang mati dibangkitkan kembali itu. Baik yang mati zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang sering membaca la ilaha illallah 100 kali, maka wajahnya nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Kal qamari lailatal badri, seperti bulan di malam purnama. Berarti cerah dan jelas. Dan ini memperkuat apa? Memperkuat ayat Quran. Pernah baca surat Al-Ghasyiyah enggak? Pernah baca, Pak? Hafal enggak tuh? Masa enggak hafal sih? Apa Al-Ghasyiyah tuh suratnya? Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah. Apa lagi? Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju'. Itu
Kata Allah, nanti ada dua kelompok orang tuh pada saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama, kelompok yang mukanya tertunduk. Amilatun nasibah, mereka berusaha untuk menghindar supaya tidak dimasukkan ke neraka dan mereka menjadi lelah. Orang kalau capek dan lelah, wajahnya enak nggak dilihat, Pak? Enggak enak. Kelihatannya kusam. Apalagi kalau udah capek banget, ngantuk tuh, Pak. Ya Pak, tertidur kan? Kalau udah capek banget tuh, lelah, mukanya nggak ceria. Lalu kata Allah, orang-orang yang dibangkitkan dan muka seperti itu, apa? Amilatun nasibah. Apalagi sih? Tasla naran hamiyah. Dia akan masuk ke neraka yang disebut dengan neraka hamiyah, neraka yang panas. Apalagi tuh? Laisa lahum ta'amun. Pertama watusqa ya. Watusqa, diberikan minum. Minumnya apa itu? Air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dari. Kata Allah, dia enggak mendapatkan makanan kecuali makanan berduri. Apa namanya itu? Zakum. Yang pernah kita jelaskan dulu tuh, zakum. Tidak ada makanan kecuali makanan yang berduri. Itulah kelompok yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang hidupnya di dunia penuh dengan maksiat, dia belum taubat. Maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kelompok yang kedua. Ada enggak? Wa wujuhu yauma idzin naimah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah dan seterusnya. Nah, dicek tuh. Nanti ada wajah yang wajah itu berseri-seri, penuh dengan kenikmatan. Ini yang disebut dengan wajahnya seperti rembulan di malam purnama itu. Siapa mereka? Salah satunya, kata Nabi, orang yang banyak membaca la ilaha illallah berapa kali? 100 kali. Kira-kira bisa nggak, Pak? Bisa. Baca 100 kali satu hari, bisa nggak? Sambil tidur juga bisa, apalagi sambil jalan. 100 kali kita biasakan nih sekarang. Kita udah tahu nih hadisnya. Nanti di hari kiamat wajah mereka itu bersinar, bersih. Diibaratkan oleh Nabi seperti rembulan di malam purnama. Maksudnya apa? Wajahnya bersih, bersinar, bahagia. Kenapa? Dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rombongan pertama yang masuk surga itu berwajah seperti bulan purnama. Jadi rombongan pertama nanti ada berapa rombongan tuh. Kloter 1 itu masuk adalah orang yang wajahnya seperti bulan purnama, diwarnai oleh cahaya bintang gemintang di langit yang cerah. Pokoknya ceria. Siapa dia? Yang banyak membaca la ilaha illallah. Makanya kalau kita udah tahu, kita amalin tuh. Setiap hari kita baca la ilaha illallah, terserah. Kita cari waktunya nih yang pas. Apakah pagi misalnya lagi kosong, atau kalau seandainya pagi banyak kerjaan, nantilah sore. Kalau sore belum pulang dari kantor, nantilah menjelang maghrib. Datang lebih awal tuh di maghrib di masjid Nurul Iman, duduk di situ. Sebelum datang muadzin mengumandangkan azan, kita baca la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Tapi kalau memang bisa ditambah 100 jadi 150, 200, dan semakin banyak mengucapkan la ilaha illallah semakin bagus. Walam yurfa li ahadin yauma idin amalun, kata Nabi, tidak ada amalan seseorang yang diangkat nanti pada hari kiamat afdalu min amalihi, lebih utama dari amalnya, kecuali illa man qala misla qaulihi auzad, kecuali orang yang mengucapkan seperti orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi amalan yang paling utama nanti yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan mengucapkan zikir la ilaha illallah 100 kali auzada, atau dia tambahin. Auzada, zada itu artinya dia tambahkan. Maka dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau ingin wajah kita bersinar seperti rembulan di malam purnama,
maka perbanyak membaca tahlil 100 kali. Dan orang yang wajahnya bersinar itu adalah orang-orang yang masuk surga gelombang pertama, dan orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibaca tuh surat Al-Ghasyiyah dari ayat 1 sampai ayat 16, itu ada 2 kelompok. Di rumah dibaca. Kalau saya terangkan di sini waktunya nggak cukup. Mana lagi itu tadi? Wa Ibnu Majahin. Hadis yang berikutnya adalah wa Ibnu Majahin an Ummi Hani. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah ini termasuk juga kolektor hadis seperti siapa? Seperti tadi siapa namanya? At-Tabrani. Sama tuh. At-Tabrani dan Ibnu Majah sama dengan Imam Bukhari, sama dengan Imam Muslim. Beliau termasuk orang yang mengumpulkan hadis, dan beliau termasuk orang yang menyusun kitab hadis yang masuk dalam kategori 6 kitab hadis yang dipakai oleh umat Islam. Jadi ada 6 kitab hadis. Pertama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, kemudian Al-Jami' At-Tirmidzi, dan yang terakhir siapa? Ibnu Majah. Ini masuk 6 kitab hadis, tapi yang sering kita baca itu adalah hadis Bukhari dan Muslim. Dan hadis Bukhari Muslim itu banyak dikutip oleh Imam Nawawi itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau kita belajar kitab Riyadhus Shalihin, itu semua hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi adalah hadis-hadis sahih. Beliau ini meriwayatkan dari siapa? Dari Ummi Hani. Siapa Ummu Hani? Ummu Hani ini adalah anak dari Abu Thalib. Berarti saudara dengan Ali bin Abi Thalib, adiknya Abu Thalib atau kakaknya Abu Thalib. Kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini kan punya saudara nih. Ada yang bernama Ja'far bin Abu Thalib, ada yang bernama Ali bin Abu Thalib, dan ada yang bernama Aqil bin Abu Thalib. Nah, yang perempuan anak dari Abu Thalib namanya Ummu Hani, namanya Fakhita binti Abi Thalib. Beliau termasuk kelompok sahabat dari kelompok perempuan. Tapi bukan termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Yang banyak meriwayatkan hadis dari perempuan siapa? Siti Aisyah. Maka dia termasuk salah satu dari 7 perawi hadis terbanyak dari kelompok sahabat. Itu salah satunya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan dikatakan oleh Ummu Hani, la ilaha illallah la yasbiquha amalun wala tatruku dzamban. Kata Ummu Hani, beliau mengatakan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah itu kata Ummu Hani adalah satu amalan yang tidak bisa dikejar oleh amalan yang lain. Maksudnya apa? Amalan yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Wala tatruku dzamban, dan tidak meninggalkan dosa. Maksudnya adalah menghapus dosa-dosa orang yang membacanya. Jadi kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid itu adalah satu kalimat yang tidak bisa dikalahkan oleh amalan yang lain. Dan kalau bagi orang yang membacanya, itu bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Itu hadis yang diungkapkan oleh Ummu Hani. Dan berikutnya adalah wa Tirmidzi wan Nasa'i an Jabirin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi siapa nih? Imam At-Tirmidzi adalah kolektor hadis. Seperti yang saya sebutkan tadi. Dia adalah kolektor hadis sama dengan siapa? Sama dengan An-Nasai, sama dengan At-Tabrani, sama dengan Ibnu Majah, sama dengan Imam Bukhari, sama juga dengan Imam Muslim. Beliau ini
adalah seorang kolektor hadis yang hadis-hadisnya itu masuk dalam kategori kutubus sittah. Jadi sama dengan Ibnu Majah, sama dengan An-Nasai, sama dengan Abu Daud. Koleksi hadis dari Imam At-Tirmidzi itu masuk dalam kategori kutubus sittah. Jadi ada 6 kitab-kitab hadis yang dipakai oleh masyarakat muslim. Nah, salah satunya adalah yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang kedua yang meriwayatkan adalah Imam Nasai, sama. Imam Nasai ini termasuk ulama hadis yang mengumpulkan hadis, dan beliau termasuk ahli hadis yang banyak mengambil hadis dari ulama-ulama seperti di mana? Seperti di Khurasan. Khurasan ini ada di mana sih? Di Irak. Kalau dulu kan Irak dan Iran masih hampir sama ya. Daerahnya seperti itu, daerah Mesopotamia. Di sana juga ada sungai. Sungai apa di sana? Efrat dan Tigris. Kalau sungai Nil ada di mana, Pak? Mesir, bukan di India. Kalau di India sungai apa namanya? Sungai Gangga. Kalau India apal banget, Pak. Jangan ngefans dengan Shah Rukh Khan. Jadi harus tahu itu. Orang Islam harus tahu itu tentang persoalan dunia, informasi dunia. Nah, Khurasan di Hijaz itu antara Mekah dan Madinah, itu dianggap Hijaz. Di Irak, di Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Jazirah Arab ya misalnya apa? Misalnya Hadramaut, itu Jazirah Arab tuh. Apalagi tuh? Kuwait, Qatar, itu masuk Jazirah. Makanya ada TV namanya Al Jazeera. Al Jazeera itu ya bahasanya di semenanjung Arabia, termasuk Saudi Arabia. Nah, An-Nasai ini belajar sampai begitu, Pak. Sampai ke Khurasan, ke Irak, ke Hijaz, sampai kemana-mana. Kita baru Al-Mubarak aja udah capek, belelah. Baru ke sini aja udah jauh. Yang ada di rumah sana bilang, ngaji yuk, di mana Al-Mubarak? Di mana Mubarak? Depan Masjid Nurul Iman. Oh, jauh. Padahal baru ke Manggisan, Pak. Satu ke Manggisan. Dianggap jauh. Nah, ulama dulu sampai kemana tahu itu belajarnya. Padahal dulu belum ada kendaraan seperti kita. Ada nggak zaman An-Nasai motor, Pak? Nggak ada. Ada nggak mobil? Nggak ada. Kita ada mobil, ada motor, ada kendaraan. Mereka menggunakan unta. Apalagi zaman sekarang kita bisa menggunakan pesawat kalau kita ingin belajar di tempat yang lain. Dulu perjalanan sampai berbulan-bulan hanya untuk mencari satu hadis. Dan An-Nasai dan At-Tirmidzi ini meriwayatkan dari siapa? An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah. Nah, Jabir bin Abdullah termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, dan beliau meriwayatkan hadis sampai 1540 hadis. Banyak gitu, Pak. Kita satu aja hafal nggak satu hadis? Dia 1540 hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Tapi masih kalah dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah 5374 hadis. Jauh jaraknya. Tetapi Jabir bin Abdullah termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis, dan hadisnya juga banyak diambil oleh ulama-ulama hadis. Apa kata beliau mengutip dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Jadi kalau ditanya, mana zikir yang paling utama? Apa mengucapkan tasbih, mengucapkan hamdalah, atau apa? Jawabannya adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia fondasi. Orang mau masuk Islam, perlu nggak ngucapin la ilaha illallah? Perlu. Maka dia menjadi fondasi. Dan juga merupakan kunci surga. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, otomatis jadi muslim. Kalau sudah memegang mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita punya kunci. Kunci apa? Kunci rumah kita di surga. Tapi masih belum dibuka. Tapi kita punya kunci. Untung nggak, Pak, punya kuncinya? Masih untung punya kunci. Tapi kapan dibukanya? Nanti kalau Anda masuk surga. Kalau ternyata masih banyak dosanya, belum masuk surga. Dicuci dulu. Dicucinya di mana? Di neraka. Melaksanakan dosa
katakanlah 1 hari, lalu kemudian dicuci selama 1 hari di akhirat, kira-kira berapa tahun di dunia itu? 1000 tahun digosok Pak, pakai setrikaan dari neraka itu, digosokin aja supaya bersih. Nanti kalau udah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi sakit dulu baru bisa masuk ke dalam surga. Itu bagi orang-orang yang amalan di dunianya nggak banyak. Yang banyak adalah amalan maksiatnya. Maka mengucapkan la ilaha illallah itu menjadi fondasi. Bahkan kalau kita ingin mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ada satu cerita Pak. Cerita ini diceritakan dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah. Al-Mawaiz Al-Usfuriyah ini ditulis oleh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Kata Usfuri ini artinya burung pipit, Usfuri. Dan kitab ini banyak dibaca dulu orang-orang dulu itu, orang-orang kita dulu ngaji itu banyak menggunakan, salah satu kitabnya adalah kitab hadis Al-Mawaiz Al-Usfuriyah. Nah, di dalam kitab tersebut itu diceritain ada dulu seorang raja kafir, dan raja ini sering menzalimi rakyatnya, sampai kemudian rakyat ini merasa terganggu. Akhirnya mereka bersatu menggulingkan raja zalim yang kafir ini. Akhirnya sang raja itu lalu kemudian ditangkap oleh masyarakat. Lalu kemudian masyarakat bingung, kira-kira apa nih hukuman buat raja ini yang sudah banyak mengganggu kita. Akhirnya diputuskanlah bahwa hukumannya adalah dia ditaruh di satu dangdang bejana yang sangat besar terbuat dari besi, lalu di bawahnya dikasih api, berarti dibakar. Memang hukuman orang-orang dulu tuh kalau enggak disalib dibakar Pak. Makanya orang kalau disalib itu udah penghinaan tingkat tinggi tuh. Makanya Nabi Isa itu disalib tuh menurut keyakinan orang-orang Kristen, dan itu adalah hukuman yang paling menyedihkan yang dialami oleh seseorang, itu disalib atau dibakar. Bapak tahu Siti Masyito hukumannya diapa itu oleh Firaun? Dibakar itu, dimasukkan ke dalam bejana. Di bejananya itu ada api. Nah, sang raja ditaruh di situ. Akhirnya dia berdoa kepada berhala yang dia sembah. Berhala itu enggak meresponnya, enggak merespon. Maksudnya apa? Ya enggak mungkin lah berhala itu memberikan bantuan kepada orang yang menyembahnya, namanya patung. La yanfa wa la yadur, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Akhirnya dia ganti, dia ngucapin apa? Karena masyarakat yang dia zalimi itu masyarakat muslim, dia sering dengar dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia gantilah la ilaha illallah. Dia ganti. Terus diucapin terus menerus sambil dia taubat menyesali apa yang dia lakukan dulu karena menyembah Tuhan yang salah. Dia membaca la ilaha illallah pas masuk Islam. Orang kalau masuk Islam dengan mengucapkan syahadat, otomatis dosanya hapus nggak? Hapus. Dan doanya Allah kabulin tuh. Akhirnya dia minta sama Allah, dengan tahlilnya itu diselamatkan itu. Tiba-tiba angin besar datang, lalu kemudian mematikan api itu, dan bejana itu terlempar jauh Pak. Dan dia ada di dalam itu, terlempar jauh di tempat yang tidak diketahui siapapun. Dan di situ ada masyarakat. Masyarakat lihat, ini ada apa nih besar, ada bejana besar datang, tiba-tiba keluar orang. Raja itu ditanya, man anta, siapa engkau? Saya ini adalah seorang raja. Dia cerita itu apa yang terjadi. Akhirnya masyarakat yang ada di tempat di mana sang raja itu terlempar jauh di tempat itu, akhirnya semuanya masuk ke dalam agama Islam karena cerita si raja itu, bahwa dia diselamatkan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kalau kita sering baca la ilaha illallah, apalagi di zikir tuh, zikir subuh, zikir maghrib kan panjang tuh. Itu biasanya ada tuh la ilaha illallah kan, ada yang 10 kali, rata-rata 10 kali. Tapi masyarakat kita kan masyarakat maunya instan kan, jangan banyak-banyak lah. Ada yang 100 kali, nggak apa-apa, terserah. Kalau sendiri kasih 100 kali. Artinya apa? La ilaha illallah itu bisa menjadi penyelamat. Yang kedua disebutkan ini
Wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Dan doa yang paling utama itu mengucapkan alhamdulillah. Makanya kalau Anda berdoa, jangan langsung pada isinya. Tapi harus didahului oleh apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu terserah ente mau kasih panjang boleh. Yang penting intinya adalah segala puji untuk Allah, baru ngucapin salawat. Karena salawat itu pasti diterima oleh Allah. Makanya itu berbarengan tuh, baca alhamdulillah memuji Allah dengan juga Asmaul Husna, kasihlah sifat-sifat Allah itu dibaca itu. Lalu kemudian baca selawat, baru isinya. Habis isi dibaca, lalu kemudian ditutup dengan selawat dan baca alhamdulillah. Begitu, jadi luarnya alhamdulillah dan selawat, baru isinya itu adalah permohonan kita. Nanti di bawahnya itu ditutup dengan selawat dan alhamdulillah lagi. Itu cara doa yang benar. Jangan langsung minta sama Allah, puji-puji Allah. Karena Allah suka dipuji. Bapak suka dipuji enggak, Pak? Suka enggak, Pak? Suka. Kalau Bapak sering dipuji, lalu kita minta sama Anda, ada kopinya nih? Ya. Wah, ada. Kenapa? Udah dipuji-puji. Nah, salah satu caranya memuji dulu kan? Makanya Nabi mengatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling pertama adalah alhamdulillah. Apa itu doa? Doa itu permohonan, permintaan. Anda nggak usah minta, isinya juga cuma memuji-muji Allah saja, Allah kasih. Logikanya adalah tadi, kalau kita mau minta sama seorang jangan to the point, tapi diangkat-angkat dulu dia. Puji-puji, kayaknya nggak ada yang paling ganteng nih kecuali ketua DKM nih. Ya, puji-puji dulu. Nah, setelah dipuji-puji, ini nih ada permohonan nih datang ke sini. Nah, mulai itu. Biasanya masuk sudah itu. Begitu caranya. Allah juga sama, suka dipuji. Makanya Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Makanya Al-Fatihah itu isinya pujian, itu dibaca terus oleh kita. Kenapa? Allah suka dipuji. Makanya ada nama-nama baik Allah. Allah udah ngajarin strategi negosiasi yang paling efektif adalah angkat-angkat dia. Setelah itu baru minta sama dia. Pasti dikasih. Saya ajarin nih Pak ya caranya ya. Nanti kalau datang ke Ustaz Saifuddin misalnya, angkat-angkat dia. Setelah itu, ente punya uang 100.000 nggak? Anda pinjam dulu dong. Pasti keluar tuh duit. Itu caranya seperti itu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengatakan bahwa zikir yang paling utama Anda ngucapin la ilaha illallah. Kita lanjutkan nih. Ini masih hadis nih. Wan Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Siapa Imam Nasa'i? Yaitu kolektor hadis, sama dengan Ibnu Majah, sama dengan At-Tirmidzi, dan juga sama dengan Imam Tabrani, sama. Beliau adalah ulama-ulama pengumpul hadis yang hadisnya itu banyak dipakai dan dimasukkan ke dalam koleksi-koleksi 6 kitab hadis yang muktabar. Maksudnya yang dipakai, dipedomani oleh masyarakat muslim ahlu sunnah wal jamaah. Enggak ada yang Arab itu. Hah? Enggak ada yang orang Arab itu. Rata-rata bukan orang dari Arab tuh. Rata-rata lahirnya di mana? Ya macam-macam kan. Ulama dulu nggak perlu dari harus orang Arab kan. Banyak dari Bukhara. Imam Bukhari dari mana? Bukhara di mana sih? Asia Tengah. Asia Tengah di mana? Afghanistan, Pak. Asia Tengah, Afghanistan. Terus apa lagi sih? Yang di Asia Tengah itu? Kazakhstan. Kayaknya yang Tantan dia suka nih. Tajikistan. Itu di Asia Tengah. Itu adalah tempat lahirnya Imam Bukhari, Bukhara. Maka disebut Imam Bukhari, Ismail al-Bukhari. Dan mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, tapi dia mengatakan Hanafi karena Bukhara itu adalah mazhab yang berkembang di situ adalah mazhab Hanafi. Nah, termasuk An-Nasa'i. An-Nasa'i ini meriwayatkan hadis dari siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Sahabat Nabi dari Ansar, golongan Ansar. Dan dia termasuk salah seorang dari 7 periwayat hadis terbanyak zaman dari kelompok sahabat.
Dan hadis yang diriwayatkan adalah sejumlah 1170 hadis. Berarti dibandingkan dengan Jabir, mana lebih banyak, Pak? Jabir bin Abdullah lebih banyak. Abu Sa'id Al-Khudri itu yang kelompok ketujuh. Jadi kalau kita urut, pertama Abu Hurairah, kedua Anas bin Malik, ketiga Siti Aisyah, yang keempat Abdullah ibnu Umar, yang kelima Abdullah ibnu Abbas, yang keenam Jabir bin Abdullah, yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri termasuk kelompok sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan 84 hadis yang diriwayatkan oleh Jabir itu dipakai oleh Imam Bukhari dan Muslim. 84 hadis. Artinya apa? Para ulama-ulama hadis mempertimbangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata beliau? Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berkata, qala Musa alaihi salam, berkata Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ini adalah nabi ke-14. Jadi ada 25 nabi yang itu wajib kita percayai, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Nabi Musa itu termasuk yang ke-14, dan yang paling banyak disebutin oleh Allah dalam Al-Quran, lebih dari 160 kali, itu Nabi Musa. Nabi Muhammad tidak banyak disebutin. Nabi Ibrahim lumayan, tapi yang paling banyak adalah Nabi Musa. Makanya kalau kita bicara tentang tafsir Al-Baqarah, Pak, itu banyak tentang Bani Israel. Nabi Musa, awal mulanya tentang dia yang dibicarakan. Kenapa? Karena perjuangan Nabi Musa itu berat banget tuh saat itu. Makanya diberi mukjizat, tapi mukjizatnya mukjizat temporer yang bersifat material. Kalau material itu hanya berlaku saat itu namanya material. Apa material? Yang bisa dilihat oleh mata. Misalnya apa? Membelah lautan, mengubah tongkat jadi ular. Apalagi dari tongkatnya keluar cahaya itu lampu. Kalau gelap Nabi Musa tinggal angkat tongkat. Jadi enak jadi Nabi Musa, Pak. Anda kalau gelap tinggal angkat tongkatnya langsung jadi lampu. Kalau kita kan lumayan juga udah ada baterai kan. Seuntung zaman sekarang ini. Nah, banyak mujizat-mujizat diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, alimni syai'an azkuruka bih. Alimni, ajarkan kepada aku sesuatu yang aku gunakan untuk menyebut engkau. Faqala, Allah berkata, qul la ilaha illallah. Kata Allah, katakan ya Musa, apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Faqala, Nabi Musa berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, kullu ibadika yaqul hada, semua hamba-Mu mengucapkan itu. Kayaknya bukan amalan yang bukan amalan yang istimewa tuh. Kata Nabi Musa. Nabi Musa pengen lebih, amalan yang lebih, yang khusus buat dia. Innama uridu syai'an tahussuni bihi. Kata Nabi Musa, bahwasanya saya ingin sesuatu yang khusus saya gunakan untuk menyebut engkau wahai Allah. Karena Nabi Musa ini salah satu predikat yang didapat oleh Nabi Musa adalah kalimullah. Orang yang bisa ngomong dengan Allah ya Nabi Musa itu. Tapi yang bertemu dengan Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau tanya, apakah Nabi Muhammad melihat langsung kepada wajah Allah? Jawabannya saya nggak tahu. Tetapi yang pasti Allah nggak bisa dilihat. Nanti bisa dilihat pada saat ketika di akhirat. Pada saat ketika kita masuk ke dalam surga, salah satu tambahan lilladzina amanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang beriman itu dapat surga dan ziyadah. Ziyadah itu kata ahli tafsir adalah an-nadharu ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah. Dan tidak ada satu kenikmatan yang paling besar kecuali melihat kepada wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Nanti di surga wajahnya itu bersinar, ila rabbiha nadhira. Nanti wajah-wajah itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau lihat Allah enggak, Pak? Mau enggak, Pak? Ya mau lah pasti kan. Ya masuk surga. Kalau enggak masuk surga enggak mungkin ngelihat Allah. Kalau enggak masuk surga yang dilihat malaikat siapa? Malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah, yang wajahnya pernah kita jelaskan bagaimana seramnya malaikat Zabaniyah itu. Nah, Nabi Musa minta sesuatu yang khusus, zikir yang khusus.
Apa kata Allah? Faqala ya Musa, Allah berkata, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a ju'ilna fi kiffatin wa la ilaha illallahu fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Kata Allah, wahai Musa, lau anna samawati, kalau seandainya langit-langit itu yang jumlahnya 7, samawati sab'a, 7 langit, dan makhluk-makhluk yang memakmurkan, yang hidup di antara langit-langit itu selain aku, kata Allah. Ditambah lagi wal aradina sab'a, dan 7 lapis bumi serta makhluk-makhluknya ju'ilna fi kifatin, dijadikan berada di sebelah timbangan. Timbangan itu kan ada 2 Pak ya? Ada 1 begini, ada 1 begini kan? Kalau sama berarti sama ini. Kalau beratnya sama di antara 2 timbangan ini, berarti sama kan posisinya? Ditaruh di sini, siapa? Langit, 7 lapis langit beserta orang-orangnya, dan 7 lapis bumi beserta isinya ditaruh di sebelah kanan. Lalu timbangan sebelah kiri apa? Wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah berada di timbangan sebelah sana. Apa kata Allah? La malat bihinna la ilaha illallah. Maka yang lebih berat siapa? La ilaha illallah. Itu kata Allah kepada Nabi Musa. Kalau anda ingin zikir wahai Musa, ingin mengingatku wahai Musa, kata Allah, cukup ngucapin la ilaha illallah. Maka dari hadis-hadis yang kita ungkapkan sebanyak 4 hadis ini, ditambah dengan hadis-hadis sebelumnya, dan masih bicara tentang persoalan itu nanti pada pertemuan yang akan datang, itu mengatakan bahwa la ilaha illallah bukan sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena banyak hadis yang cerita. Kalau cuma 1 hadis mungkin biasa, tapi karena banyak hadis yang cerita dan saling memperkuat, tambah dengan Al-Quran memperkuat, maka ini merupakan sesuatu yang wajib kita baca setiap hari. Makanya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka salah satu caranya adalah membaca la ilaha illallah. Nah, banyak cara orang tuh, ada yang bacanya keras, jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada tuh pakai speaker lagi, tambah keras kan? Nah, itu tarekat Qadiriyah. Qadiriyah itu la ilaha illallah. Ada yang bacanya pelan, tarekat Naqsabandi. Ada yang gabungin tuh di Suryalaya itu, Qadari Naqsabandi, keras jadi apa? Sir. Apa sir itu? Bacanya enggak jelas. Dan ada yang mengatakan baca la ilallah ada caranya. La ilaha illallah. Bisa enggak Bapak pahami? Kalau saya baca gini, saya membaca dari pikiran saya masukkan ke hati. Lalu saya gerakan ilaha illallah. Bisa enggak paham itu? Itu ada zikir seperti itu, tarekat. Tarekat Qadari Naqsabandi. Dia mengucapkan la ilallah ada caranya. Kira-kira siap nggak baca zikir itu setiap hari, Pak? Berapa kali? Minimal. Kalau ditambahin lebih bagus. Saya pikir ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, inspirasi, motivasi kita menjadi lebih baik lagi dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.